tugas ini memang ini satu amanah ya. Kalau kita menjalankan itu tidak menjadi suatu beban, tapi menjadi suatu kesenangan di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak melihat hasil, kita hanya berpikir kita bekerja aja, ya, kita bekerja aja. Biarlah hasilnya nanti yang kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau kita berpikir goalnya sudah ada, tapi kita tidak berusaha, sulit juga. Ya. Kalau pengalaman saya, setiap saya bekerja, saya tahunya saya melakukan apa tugas dan pekerjaan saya. Jadi ketika hasilnya baik, ya kita bersyukur saja. Boleh disampaikan profil ketua yang bakal jadi calon ketua DPRD Bangka Barat sebentar lagi ini ketua. Mungkin perlu dikenalkan kepada masyarakat ketua. Baik, saya lahir di Desa Cupat, ya, Desa Cupat, dan saya sekolahnya SD, SMP di Paritiga, kemudian melanjutkan SMA di Bandung, kuliah di Bandung sampai selesai dan berkarir beberapa tahun di sana. Dan tahun 2003 saya kembali ya kuliah selesai, kembali ke daerah kembali ke Bangka Belitung, memulai beberapa usaha ya, bersama keluarga. Pada saat hanya waktu itu macam-macam, jadi kita memulai usahanya bersama keluarga. Tetapi tahun 2004 itu ya saya bergabung bersama PDI Perjuangan waktu itu sebagai ketua ranting. Sebelumnya saya simpatisan ya, PDI Perjuangan, beberapa kali mengikuti kegiatan-kegiatan partai tapi belum menjadi kader ya. Dan pada saat saya di tahun 2004 bergabung menjadi pengurus partai sebagai ketua ranting ya di Desa Cupat. Kemudian di tahun 2009 saya menjadi sekretaris pengurus anak cabang Kecamatan Paritiga tahun 2009 dan di tahun 2013 di pemilihan legislatif saya ikut mencalonkan diri di Dapil 2 untuk DPRD Kabupaten Bangka Barat, dan pada saat itu terpilih mewakili Dapil Paritiga dan Dibus. Saya juga pada saat itu masih sebagai pengurus yang ada di sekretaris PAC Paritiga. Tahun 2019 saya mengikuti lagi yang kedua dan terpilih kembali di Dapil 2 juga Paritiga Dibus, dan sampai hari ini masih menjadi anggota DPRD di Komisi 1, jabatannya Ketua Bapemperda, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, dan sekarang sebagai Bendahara PDI Perjuangan dari tahun 2017. Waktu itu sih sebenarnya macam-macam ya. Jadi dagangnya bukan toko atau bukan bukan. Jadi kita waktu itu semacam namanya dia bilangnya wira swasta. Terus saya itu beberapa usaha gitu, baik usaha pertanian juga, kebunan juga gitu. Motivasi pertama sih ketika saya datang ke daerah saya, begitu banyak hal-hal yang saya lihat perkembangan pembangunannya sangat lambat ya pada saat itu. Saya melihat daerah kami, termasuk saya, itu daerah yang paling ujung punya potensi ya, desa yang cukup besar, tapi pada saat itu kita infrastrukturnya itu masyarakatnya itu seperti seperti kurang ada perhatian dari pemerintah. Nah, salah satunya pada saat itu
Kita sering kumpul ya sama teman-teman di desa pada saat itu, bercerita lah bagaimana kita bisa membangun daerah kita, khususnya desa kita. Nah, dari situ masukan-masukan dari teman-teman untuk mengirimkan satu orang perwakilan di masyarakat khususnya yang ada di desa saya. Ya, saya bersedia, dan kebetulan saya juga pada saat itu aktif sebagai pengurus di partai politik, khususnya di Partai PDI Perjuangan. Pada saat itu visinya sih masih tidak seperti sekarang ya, visinya masih sebatas ya bagaimana sih kita memberikan satu dengan kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita membantu secara pribadi kan mungkin agak susah, terbatas. Tetapi ketika kita ada di pemerintahan, kita bisa berpartisipasi, memberikan masukan, sumbangan, ya. Paling tidak kita ikut andil dalam membangun bangsa dan negara, khususnya Kabupaten Bangka. Senang gitu berkumpul dengan banyak orang. Jadi saya merasakan semua yang saya lewati itu memang dari bagian dari tugas dan fungsi saya. Jadi walaupun kita banyak kritik, banyak pujian, ya itu sudah menjadikan bagian dari kehidupan saya. Jadi saya menikmati dengan kritikan itu, saya harus melihat kekurangan yang ada di saya. Kalau kelebihan itu juga yang sombong, dan harus banyak belajar, karena semuanya ini bagian dari proses kehidupan, khusus bagi kami yang dipilih oleh masyarakat. Tentu masyarakat menginginkan sesuatu hal yang ya karena mereka sudah memilih kami, ada satu harapan buat mereka supaya kami juga bisa memberikan kontribusi buat mereka, baik di dalam fungsi kami di DPRD, fungsi pengawasan, anggaran, ya, dan karena saya ketua Bapemperda, ya kita bisa melihat prolegda yang ada ini paling tidak menjadi payung hukum bagi masyarakat, bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan kontribusi yang baik lah di dalam pembangunan ini. Ketua, saya pikir saya sudah bersyukur dengan apa yang saya sudah terima pada saat ini. Dapat menjadi anggota DPRD itu menjadi suatu suatu ucapan syukur lah dalam kehidupan saya. Yang penting saya boleh hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan kontribusi, ya, pemikiran saya, visi saya, memberikan masukan bagi teman-teman juga di Komisi 1 bersama pemerintahan daerah, sehingga misi dan visi kita tentu untuk membangun daerah, ya. Jadi membangun daerah ini secara komprehensif, tidak per wilayah, ya. Ada 6 kecamatan, 60 desa, 66 kelurahan ini kalau bisa maju semua, ya tentunya daerahnya juga bisa maju. Jadi visi saya pengennya semua desa yang ada di Bangka Barat, kelurahan ini menjadi desa yang betul-betul mandiri. Ya, harapan saya ya di tengah-tengah putus harapan, ya kita harus punya kekuatan untuk melewati semua, terkhusus dengan kondisi pandemi bangsa dan negara kita ini kan. Kita harus memberikan kesejukan, motivasi pada teman-teman semua untuk terus bekerja. Untuk sampai saat ini saya masih fokus di legislasi, ya, karena baru periode kedua, dan saya pun pada saat ini masih banyak belajar lah dalam segala hal, supaya kita nanti secara ilmu juga, pengetahuan, ya kita matang dulu lah di bidang yang kita geluti pada saat ini. Oke, siap. Terima kasih Ketua.